selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri. Hari ini special edition. Ya, di samping saya sudah ada seragam yang tidak asing buat kita semua. Khususnya buat saya 2 tahun yang lalu ya Pak ya, waktu masih sekolah gitu. Saat ini udah kuliah sih Pak gitu. Nah ini spesial Hari Guru gitu kan, Hari Guru Nasional. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Pak Sudarman, Siap. MPD MSI, yaitu Ketua PGRI Banyuwangi, dan juga Kepala Sekolah SMP 1 Giri ya Pak ya. Gitu. Kegiatannya, kesehariannya gimana nih Pak? Hari ini biasanya ngapain? Ya, ini karena memang bulan November ini adalah bulannya PGRI, maka kesibukannya ya wirawiri sana sini untuk mengedukasi teman-teman, untuk menyemangati teman-teman pada hari lahirnya PGRI ini, sehingga ya biasalah kita keliling-keliling ke kecamatan, keliling ke gugus-gugus, ranting-ranting untuk menguatkan terhadap teman-teman, yaitu secara perjuangan PGRI. Demikian. Oke. Tapi ada hal yang perlu kita luruskan kayaknya Bapak ya. Hari ini apakah hari PGRI ataupun hari Guru Nasional sebenarnya? Karena masih simpang siur mungkin dari banyak pihak mungkin yang merasa bahwa oh ternyata hari ini hari Guru Nasional ataupun hari ini adalah hari PGRI gitu loh Pak ya. Mungkin bisa langsung dijawab sama Bapak terkait dengan perspektif masyarakat ataupun salah tanggap dari masyarakat terkait dengan hari ini hari guru ataupun hari PGRI sebenarnya. Oke, siap. Jadi payungnya kita pakai ungkapannya Bung Karno, yaitu jangan melupakan sejarah. Jas merah ini penting. Bahwa sebetulnya ada dua diksi kalimat di sini, ada yang namanya Hari Ulang Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional. Iya Pak. Rohnya PGRI itu sebetulnya ada jauh sebelum Indonesia ini merdeka. Bahkan tahun 1912 itu ada yang namanya PGHB, Persatuan Guru Hindia Belanda. Kemudian tahun 1932 PGHD ini berubah nama menjadi PGI, Persatuan Guru Indonesia. Persis ketika 100 hari setelah Indonesia merdeka, yaitu 25 November 1945, maka Kongres Guru-Guru ini ada, menamakan diri menjadi PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia. Terus diperingati tanggal 25 November itu sebagai hari lahirnya PGRI. Kemudian pada tahun 1994, Presiden Republik Indonesia ini mengeluarkan Kepres 78 tahun 94 ini mengatakan bahwa di pertimbangan diktumnya di Kepres itu mengatakan bahwa selama ini tanggal 25 November itu diperingati sebagai hari lahir PGRI. Untuk mewujudkan penghormatan kepada guru, maka dipandang perlu tanggal 25 November itu ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional. Sehingga Hari Guru Nasional ini adalah apresiasi oleh pemerintah terhadap hari lahirnya PGRI. Sehingga menurut saya mengucapkan yang paling benar adalah Hari Ulang Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional. Berarti ada dua ya yang harus diucapkan itu karena apa? Tanggal 25 November itu memang hari lahirnya PGRI sebagai perwujudan pemerintah kepada eksistensi guru dan perjuangan PGRI. Maka tanggal 25 ini ditetapkan menjadi Hari Guru Nasional. Sebagai Ketua PGRI, saya selalu mengingatkan teman-teman guru bahwa tanggal 25 November itu adalah hari ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional sesuai dengan Kepres 78 1994 gitu. Berarti PGRI dan juga Hari Guru Nasional tetap harus diperingati bersamaan gitu ya. Jadi kita harus tahu gitu kalau misalnya hari ini bukan satu aja yang dirayakan, bukan cuma HUT PGRI, tapi juga ada namanya itu tadi Hari Guru Nasional kayak gitu. Bapak nih, saya pengen tahu cerita Bapak dulu nih untuk bisa menjadi seorang guru apalagi menjadi Ketua PGRI Banyuwangi. Apakah guru merupakan cita-cita Bapak dari dulu ataupun Bapak dulu mempunyai cita-cita lain nih? Terus kepepet atau terpaksa menjadi guru, gimana Pak? Ya, jadi menjadi guru itu
dulu masih kecil kan tidak, cita-cita itu kan tidak bisa tidak bisa ditetapkan bahwa ini harus begitu. Tetapi memang bapak saya itu punya cita-cita anaknya jadi guru. Saya tidak tahu bapak saya ini bermimpi atau memang bercita-cita karena apa? Karena pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya kakak saya ini dua-duanya tidak ada yang sampai selesai sekolahnya. Dari SD ke SMP itu mas saya yang barep bisa tamat. Mbak saya tidak sampai tamat SMP. Ya karena memang kesulitan hidup zaman itu, sehingga saya mendengar bahwa mimpi bapak saya kepingin anaknya jadi guru meskipun tidak mungkin kesampaian karena situasi saat itu, sehingga saya harus berjuang menginginkan atau mencapaikan cita-cita bapak saya. Dan saya saat itu memang tidak kepikiran untuk menjadi murid di sekolah guru. Ada beberapa hal yang saya tidak mungkin bisa melampaui seandainya saya ini menjadi murid di SPG saat itu. Ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya ceritakan di sini, kenapa saya tidak mungkin ke SPG, sehingga saya jalur SLTA-nya mengambil di SMA. Tetapi masih ada satu lagi kesempatan bahwa dari SMA ini bisa juga menjadi guru. Sehingga setelah SMA saya melanjutkan ke diploma pendidikan menjadi guru. Jadi cita-cita saya menjadi guru ini yang paling dominan adalah mewujudkan keinginan orang tua. Dan alhamdulillah ternyata setelah mendapat pelajaran dari LPTK keguruan, banyak motivasi bahwa sebaik-baik orang itu ternyata yang bermanfaat bagi orang banyak. Ya, dan guru ini adalah pekerjaan yang menurut saya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Iya. Bapak, waktu dulu Bapak memandang guru tuh seperti apa, Pak? Dan sekarang Bapak melihat murid Bapak memandang guru tuh seperti apa? Karena kan kita hidup di beda zaman ya, Pak ya. Pasti cara pandang dari murid juga berbeda gitu ya, Pak. Gimana nih, Pak? Ada satu hal yang mungkin secara umum bisa kita lihat, entah ini benar apa ini hanya kebetulan. Di akhir-akhir ini banyak orang yang sudah pada titik jenuh sehingga ingin kembali kepada awal. Saya beri contoh sekarang. Di dunia pendidikan saat ini selalu ingin mengatakan pendidikan karakter. Sebetulnya pendidikan karakter ini ada sejak zaman dulu. Karena perkembangan zaman seperti hilang karakter ini, sehingga sekarang guru atau Kementerian Pendidikan sibuk untuk memulihkan kembali ke karakter. Saya beri contoh. Dulu ketika saya masih sekolah di SD maupun di SMP, satu kelas itu jumlahnya bisa 48, bisa 50 anak. Sementara guru-guru kita dulu, itu mohon maaf, kualifikasi pendidikannya itu paling banter PG SLTP, kemudian ada juga yang PG SMTP, ya dari SMA tambah setahun lah. Tetapi kenapa guru-guru dulu yang secara kualifikasi itu tanda petik rendah, tapi bisa memproduksi murid-murid yang luar biasa, sekarang ini menjadi terbalik. Kualifikasi guru rata-rata sekarang ini S2, bahkan ada yang S3. Mengelola di kelas yang jumlahnya hanya 26, 30, ini sudah setengah mati sulitnya gitu. Sehingga dari sini menjadi satu pertanyaan bagi kita praktisi pendidikan ini, sebetulnya apa yang hilang tanda petik di dalam dunia pendidikan. Sehingga saya mengatakan memang ternyata beda zaman ini tidak boleh harus menghilangkan roh daripada belajar ini untuk tetap berkarakter. Apa bedanya? Saya pernah mendiskusikan dengan teman-teman ahli pendidikan, kalau dulu memang sumber belajar itu katanya dari guru. Apapun yang didapat ilmu itu harus dari guru sumber belajarnya. Sehingga dulu ada murid ketemu guru itu mesti tunduk, gitu. Sopan dalam berucap, santun dalam bersikap. Sekarang ini ada murid ketemu sama guru bisa saja tos seperti temannya begitu. Dan banyak era milenial yang membetulkan itu. Tetapi ketika ini terjadi tanpa kontrol, kemudian sudah tidak ada lagi batas karakter antara guru dan murid, kita kesulitan tanda petik untuk mengendalikan.
yang kecerdasan ini dimaknai sebagai kenakalan. Nah, ini menjadi seru kalau diskusi masalah itu, perlu panjang. Saya hanya ingin berharap mudah-mudahan beda zaman boleh membedakan tingkat pengembaraan keilmuan, tapi jangan lupa tetap berkarakter. Sehingga tadi jenengan mengatakan saya ini selain ketua PGRI juga kepala sekolah, maka sekolah saya branding milenial dan berkarakter. Milenial itu biar kekinian, karakternya biar tidak lupa tentang sopan dalam berucap, santun dalam bersikap. Saya kira. Oke Pak. Melanjutkan terkait dengan pembahasan Bapak terkait dengan karakter siswa sekarang ini ya. Bapak saya dengar membuat sebuah seminar nasional ya Pak ya, untuk memperingati HUT PGRI dan juga Hari Guru Nasional. Bukan hanya untuk pembangunan karakter, tetapi juga peningkatan kompetensi guru. Mengapa hal ini dirasa sangat penting untuk dilakukan saat ini, Pak? Perkembangan zaman yang sekarang dikatakan zaman milenial, bahkan ada yang mengatakan sekarang sudah revolusi industri itu 5.0, bukan lagi 4.0. Saya khawatir saja bahwa guru ini sebetulnya sekarang sudah ketinggalan jauh dengan piranti atau instrumen kelengkapan di dalam pembelajaran. Ada istilah learning management system yang sekarang ini lagi dimasifkan oleh Kementerian Pendidikan, sementara guru-guru kita masih banyak yang menganggap bahwa manajemen ini sekedar alat yang mereka justru sulit untuk menggunakan alat itu. Sehingga kita perlu mengupgrade guru-guru ini biar sarana yang ada ini menjadi gampang dia gunakan. Kalau sekarang guru ini hanya bercermin kepada konten dalam arti membelajarkan isi pembelajaran, tidak ada Mbak guru di Indonesia atau guru di dunia sekarang ini yang bisa mengalahkan Mbak Google siapa. Nggak ada guru menerangkan itu, anak-anak itu lihat di googling begitu, guru belum selesai ngomong jawabannya sudah ketemu. Nah, ini yang sebetulnya bukan proses pembelajaran begitu. Karena ini, maka sekarang bagaimana guru-guru bisa meningkatkan dirinya, kompetensinya harus ditingkatkan. Karena ini harus juga ada kaitannya dengan karakter, saya tambahi bahwa untuk meningkatkan kompetensi ini juga ada penguatan karakter. Saya menerima seluruh pekerjaan ini bisa diganti oleh teknologi. Sekarang kasir sudah tidak ada manusianya, tapi mesin. Di jalan tol tidak ada petugasnya, tetapi mesin. Saya tidak pernah meyakini kalau guru ini bisa diganti dengan komputer. Karena guru harus hadir di ruang anak-anak, harus hadir secara fisik pada anak-anak, tidak sekedar mengajar dan melatih, tetapi juga mendidik. Mendidik ini mengasuh, mengawal untuk merekrut hati. Karena guru yang terbaik bukan guru yang bisa menerangkan, tetapi guru yang bisa menginspirasi anak-anak. Dan menginspirasi itu hanya terjadi ketika ada tautan hati antara pendidik dan peserta didik. Saya pikir begitu. Benar sekali. Jadi guru ini eksistensinya tidak bisa ditinggalkan, dilupakan gitu ya Pak, ataupun digantikan dengan teknologi. Karena kan sampai saat ini juga kita masih membutuhkan pendampingan secara nyata dari pihak guru sendiri kayak gitu. Jadi mungkin dari sisi anak muda sekarang mungkin yang kecenderungan untuk menggunakan gadgetnya Pak ya, untuk mencari jawaban di internet, sehingga kemampuan dari dirinya sendiri tidak diolah gitu ya Pak ya. Saya sendiri pun kadang seperti itu, mungkin masih menggunakan Google untuk mencari jawaban secara detail dan sebagainya. Tapi selain itu di masa pandemi saat ini saya merasa bahwa ya guru, eksistensi guru itu sangat diperlukan, apalagi untuk membangun karakter kita tadi gitu. Benar sekali Pak. Dari segi pemerintahan sendiri Pak, untuk melihat bahwa bagaimana regulasi pemerintahan terhadap guru saat ini, apakah dari regulasi pemerintahan itu sudah memenuhi harapan-harapan guru ataupun masih belum memenuhi harapan-harapan guru sendiri? Ini yang sangat luar biasa ini. Entah nanti titik temunya di mana, ini kita cerita kondisi yang ada. Oke Pak. Bahwa guru itu, kekurangan guru atau kebutuhan guru itu sebetulnya kalau kita mengikuti regulasi, kita mengikuti kelaziman sajalah bahwa guru ini
harusnya memang ya 1:20 lah, maksudnya itu satu guru ini paling efektif kalau mengawasi 20 siswa. Di Indonesia ini banyak penelitian yang mengatakan bahwa jumlah perbandingan guru dan murid itu ada yang mengatakan 1:15, ada yang mengatakan 1:20. Tetapi perlu diingat bahwa jumlah pembanding guru ini itu tidak serta-merta bisa kita katakan bahwa guru di Indonesia itu sebanyak 3 juta sekian itu. Karena apa? Penghuni guru ini banyak teman-teman kita, adik-adik kita yang status kepegawaiannya, mohon maaf, kita katakan masih honorer. Menjadi kesenjangan dalam berbicara ketika ternyata jumlah guru ini disamakan antara guru yang ASN itu berarti bisa PNS, bisa P3K, bisa juga kalau nanti jumlahnya ini diambil dari guru honorer, kan kasihan honorer kita. Dia dikatakan sebagai kuantitatif jumlah, sementara status kepegawaiannya bahkan kesejahteraannya tidak dipikirkan. Kalau kita dalam suatu ruangan itu ada 30 orang, ada yang berkesejahteraan sekian, terus ada yang lebih kecil lagi, terus disamakan jumlahnya, kan tidak adil juga. Sehingga kita memang lagi mendesak kepada pemerintah untuk cepat mengangkat teman-teman honorer ini untuk menjadi ASN, biar istilahnya pembilang dari guru ini tidak ada kesenjangan. Saya mungkin agak berbeda dengan yang lain mengatakan bahwa regulasi di Indonesia ini ada yang agak bertabrakan. Kalau kita melihat PP 48 2005, di sana jelas dikatakan bahwa tenaga honorer itu bisa diangkat menjadi CPNS atau PNS usia maksimalnya 46. Sehingga teman-teman guru Sokuan ini menjadi nyaman, menjadi tenang ketika dia mengabdi dengan ketulusan itu belum diangkat, karena usianya masih jauh, space-nya, rentangnya, karena belum 46. Tetapi di tahun 2017 pemerintah justru menerbitkan PP 11 2017 sebagai breakdown-nya undang-undang ASN, bahwa untuk bisa menjadi ASN itu usianya 35. Oh, ini pukulan berat bagi guru, utamanya guru Sokuan. Ketika dia usianya 36, mau apa? Mau mengikuti ASN, dia tidak boleh dengan regulasi. Sehingga PGRI pernah mengusulkan kepada pemerintah lewat Ketua Umum Profesor Dr. Una Farosidi ketika hari ulang tahun di Pakansari Bogor menyampaikan monggo dicari regulasi yang bisa mengatasi kesulitan ini. Maka muncullah PP 49 2018, yaitu tentang P3K ini. Maka ini adalah satu-satunya regulasi yang bisa menaungi dan menyamankan guru. Atas nama Ketua PGRI, saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah bahwa PP 49 2018 ini adalah kado istimewa lah bagi PGRI, bagi guru-guru di Republik ini, agar statusnya menjadi jelas. Kalau boleh guyon, Mbak, ini agak guyon saja. Guru Sokuan ini mau melamar gadis saja ketakutan karena statusnya tidak jelas gitu. Yeah. Bahkan GTT ini ada guyon mengatakan guru tidak tenang gitu. Sekarang menjadi ASN meskipun P3K tanda kutip, meskipun ini karena banyak yang harus kita diskusikan. Saya meyakini P3K ini justru dari beberapa segi lebih bagus dibandingkan CPNS. Meskipun ada beberapa hal yang perlu didiskusikan. Sebagai Ketua PGRI yang di Kabupaten Banyuwangi, saya menyampaikan juga terima kasih kepada sahabat saya tanpa dibawa kemana-mana. Saya punya sahabat yang namanya Mas Soni, ini kebetulan bapaknya itu adalah kepala SMP Giri. Secara kelembagaan beliau senior saya di SMP Giri ini. Tetapi sebagai tokoh beliau guru saya, guru segala macam, guru di kemasyarakatan, guru di perjuangan, guru di pendidikan, gitu. Karena memang bapaknya Pak Soni yang namanya almarhum Pak Purwoto ini adalah guru segala guru. Kalau ada tukang becak tidak kenal sama Pak Pur adalah satu ketidaklaziman. Kalau ada guru tidak kenal sama Pak Pur,
Maka untung sekali saya jadi kepala sekolah di Giri ini, dekat dengan rumah aspirasi di Giri ini, yang kebetulan ini miliknya Mas Soni. Terima kasih Mas Soni, salam hormat dan salam perjuangan dari saya, Herman, Ketua PGRI Kabupaten Banyuwangi, yang biasanya kalau ke Banyuwangi mesti ngobrol bersama saya. Salam sana nanti untuk Mas Soni. Oke, siap Pak. Pak, melanjutkan terkait dengan regulasi tadi, bahwa saat ini kan lagi viral nih Pak, terkait dengan kemarin ada dari perwakilan dari guru honor datang ke yang di itu loh Pak, di DPR gitu, ya ke Komisi 10, mengatakan bahwa bagaimana nasib para guru honor saat ini dengan spekulasi gaji yang kurang gitu ya, untuk menghidupkan dirinya sendiri makan kurang dengan gaji seperti itu. Menanggapi hal ini bagaimana menurut Bapak? Ya, jadi mari kita cermat, cerdas, smart, dan juga pelan-pelan, bahwa di dalam pasal 97 Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa seleksi ASN itu ada 3 hal. Sering saya sampaikan ini. Yang pertama adalah harus ada seleksi. Di dalam seleksi ini harus ada kompetensi. Kompetensi kemarin itu ada 3, ada kompetensi teknis, ada kompetensi wawancara, dan kompetensi manajerial. Harus dilalui. Kalau ada pemerintah ujuk-ujuk mengangkat honorer menjadi ASN, justru ini menyalahi regulasi. Padahal ini undang-undang. Kan tidak ada pejabat pemerintah yang berani melanggar undang-undang. Seleksi diadakan. Yang kedua harus ada kompetensi. Terus keduanya harus ada namanya kualifikasi. Disebutkan kualifikasinya harus S1 sama D4. Karena undang-undang harus diikuti. Enggak, teman-teman guru yang saat ini memang belum S1 ya harus S1 dulu untuk bisa mengikuti seleksi. Yang berikutnya ini Mbak yang lucu. Pertimbangannya adalah usulan instansi pemerintah. Usulan instansi pemerintah. 2021 ini sudah disediakan kuota tanda petik oleh pemerintah, baik itu Menteri Keuangan sebagai penyandang dana, kemudian Menpan RB sebagai pelaksana seleksi dan rekrutmen lewat panselnasnya, Menteri Pendidikan sebagai usernya. Ini ada 1.2.616 kuota yang disediakan se-Indonesia. Yang daftar, yang usul formasi itu oleh pemerintah daerah se-Indonesia dari 514 kabupaten kota itu, yang usul cuma 500.000. Sebetulnya dari sini menjadi bahan kajian banyak pakar. Meskipun ini harus seleksi, kalau kuotanya ini lebih banyak dari pendaftar, mestinya kan tidak terjadi persaingan yang seperti ini. Sampai kita lihat nangis-nangis teman kita di RDP-nya Komisi 10 itu kan. Tapi memang ini harus dilewati, proses harus dilewati. Mudah-mudahan kita berharap kepada pemerintah untuk mendengarkan keluhan, karena memang tidak hanya kecerdasan dan kompetensi, tetapi pengabdian ini perlu didengarkan. Saya ini merasa bersyukur pada di titik yang saat ini. Saya ini diajar oleh guru saya SD yang sampai dengan akhir hayatnya Sokwan. Guru Sokwan bisa menghasilkan produk yang, mohon maaf, ya seperti saya. Kalau jenengan mungkin bisa, ya katakanlah Mas Soni aja, SMP-nya, mesti Mas Soni juga pernah diajar oleh guru Sokwan sampai hayatnya, bisa menciptakan kader sehebat beliau. Nah, saya berharap pemerintah melihat yang seperti ini, pertimbangan-pertimbangan pengabdian ini harus ada. Ya, tidak semua guru itu harus cerdas di tingkatan kompetensi-kompetensi yang lain, tetapi mereka cerdas sosial, bagaimana mengawal, mengasuh, dan mendidik anak-anak. Saya pikir itu menjadi pertimbangan. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan usulan ini, keluhan ini, sehingga karena memang keberadaan guru ini betul-betul dibutuhkan, saya berharap teman-teman yang sudah terdaftar di Dapodik dan aktif mengajar itu bisa diangkat seluruhnya
menjadi ASN P3K seperti janji pemerintah saat ini. Demikian. Oke, Pak. Bapak ini kan sebagai Ketua PGRI Banyuwangi nih, Pak. Ya. Melihat bahwa bagaimana peran bupati kita terhadap guru sendiri ataupun terhadap bagaimana peningkatan kualitas ataupun SDM-nya guru-guru yang ada di Banyuwangi nih, Pak. Ya. Ini satu hal yang harus saya apresiasi kepada Bupati Banyuwangi, bahwa kemarin ketika ada acara webinar nasional itu bisa kita sampaikan bahwa kemarin itu webinar yang luar biasa karena narasumbernya itu banyak dari kementerian. Dalam kesempatan itu Bupati Banyuwangi sempat membuka, saya dalam acara itu menyampaikan beberapa usulan bahwa di Banyuwangi ini ada beberapa formasi yang harus serius kita usulkan, dan mudah-mudahan nanti Bupati Banyuwangi juga bisa mengusulkan kepada Panselnas. Satu adalah guru agama di sekolah dasar. Ini kemarin tidak ada formasi ini, sehingga guru-guru yang sekarang ini sekuan di SD, kemudian matpelnya mata pelajaran untuk agama, mereka tidak punya formasi ini, sehingga agak galau, agak risau begitu. Mudah-mudahan di tahun 2022 kemarin kita sampaikan kepada Bupati yang pada saat membuka acara itu dan disanggupi. Yang kedua adalah guru-guru PAUD, guru-guru TK. Guru-guru DE Banyuwangi ini hampir 1.000 guru TK PAUD ini. Tapi seluruh gurunya, kebanyakan gurunya ini masih guru-guru honorer. Nah, mereka perlu status kepegawaian jelas. Mudah-mudahan tahun depan Bupati Banyuwangi bisa mengusulkan formasi untuk guru agama dan guru TK PAUD. Yang berikutnya apresiasi yang saya sampaikan adalah terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang secara kesejahteraan sudah mengapresiasi, meskipun belum sampai kepada titik yang diharapkan, tapi ya tanda petik lumayanlah dibandingkan dengan daerah-daerah lain, karena guru-guru GTT di Banyuwangi ini sudah suplai insentif oleh pemerintah daerah sebesar 1 juta, ada yang 1.200.000 untuk operator itu kemarin dari 750 sekarang juga sudah naik lagi 1 juta. Hingga apresiasilah kita kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap kesejahteraan guru-guru honorer. Hingga kami tetap berharap teman-teman guru-guru honorer itu tetap mengupgrade dirinya untuk tetap semangat mengajar, mengawal, dan mendidik anak-anak. Kemudian kita juga berharap kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk tetap memperhatikan status kepegawaian. Perlu saya sampaikan bahwa 2021 ini formasi yang diusulkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebanyak 3.624. Satu formasi, satu peluang yang menurut saya cukup puas, cukup memadai, sehingga membuat rumah besar bagi teman-teman honorer untuk bisa sampai di titik itu. Saat ini lagi proses pendaftaran seleksi ASN P3K guru tahap yang kedua. Mudah-mudahan di Desember ini nanti sudah bisa selesai, sehingga Januari teman-teman yang lolos seleksi ASN P3K ini sudah bisa mendapatkan SK sebagai ASN P3K. Ini yang betul-betul diharapkan oleh teman-teman. Hingga Januari 2022 semoga nanti status guru-guru di Banyuwangi ini sudah mayoritas ASN, CPNS dan PNS dan ASN P3K. Mudah-mudahan begitu. Baik Pak, tadi kita sudah bahas banyak sekali terkait dengan regulasi pemerintahan, hal-hal yang viral juga. Dan saat ini karena kondisi pandemi ya Pak, sudah mulai dilakukan PTM, pemberlakuan tatap muka ya saat ini. Bagaimana menurut Bapak, dari Bapak sendiri sebagai Ketua PGRI Banyuwangi terhadap PTM ini? Apakah ini merupakan hal atau kebijakan yang harus kita lakukan, ataupun saat ini kita harus tetap terus melaksanakan daring kayak gitu Pak? Ya, agak melebar ke sisi yang tidak lazim. Saya mencermati bahwa pandemi ini adalah cara Tuhan untuk merefresh. Pak Nadiem Makarim itu pernah mengatakan bahwa 2020 itu UNBK hilang, UNAS hilang, kemudian akan diganti dengan asesmen nasional. Sehingga penggunaan media
IT itu menjadi kebutuhan. Tetapi ternyata apa yang diprogramkan kementerian di tahun 2021 ini sudah didahului Tuhan di tahun 2020. Sehingga kalau orang itu mau tidur kemudian mempersiapkan besok pagi dengan acara digitalisasi itu, ternyata tiba-tiba ada post major sebelum tidur harus dilakukan. Sehingga ketidaksiapan seluruh stakeholder. Ini yang tidak siap bukan hanya guru, bukan hanya wali murid, bukan hanya murid. Saya mengatakan yang tidak siap juga pemerintah dalam hal menyikapi pandemi. Tetapi apapun yang terjadi, bahwa guru ini kan tugasnya mendidik, mengawal, mengatur, dan menemani teman-teman, anak-anak belajar. Sehingga sisi lain, pandemi ini harus kita maknai sebagai pembelajaran yang orisinil, bahwa inilah sebetulnya yang harus kita ikuti. Perubahan-perubahan yang disengaja itu kan terencana. Ini perubahan yang memang betul-betul tidak disengaja atau tidak diduga lah. Tapi sekarang sudah mulai bisa menerima lah teman-teman guru. Yang harus kita sampaikan kepada teman-teman guru dan wali murid, pembelajaran daring ini jangan sampai dimaknai libur. Ini yang penting. Masih banyak teman-teman guru juga wali murid, kalau pembelajaran lewat tatap maya ini, lewat Zoom, lewat Google, apa saja, ada Google Meet, itu dianggap itu libur. Saya sebagai ketua PGRI sebetulnya 2 tahun pandemi ini, saya melihatnya dari sisi yang berbeda, yaitu bahwa kalau anak-anak ditanya, kamu suka mana, PTM sama daring? Banyak anak-anak yang mengatakan senang lewat daring. Tetapi karena anak-anak belum bisa melihat betapa harus bijak menggunakan gadget dan menggunakan Android, saya usul kepada Kementerian Kominfo, kalau di Banyuwangi ya mungkin di Kominfonya membuat SOP, membuat tim IT, bagaimana anak-anak ini bijak menggunakan HP. Ya. Ini penting karena apa? Selama tidak ada satu SOP yang jelas, bagaimana HP yang memang betul-betul digunakan sebagai penunjang pembelajaran, laptop yang menjadi penunjang pembelajaran, ini tidak menimbulkan malapetaka. Ini menjadi penting. Kalau ini diserahkan kepada guru tidak banyak yang ahli dalam menyikapi bahayanya. Kalau menggunakan softwarenya untuk mengajar, oke. Tetapi bagaimana guru bisa membatasi ini titik aman bagi Anda sebagai pengguna, tapi kalau sudah melewati ini titik bahaya. Ini guru yang tidak tahu. Nah, ini perlu kerjasama dari beberapa pihak untuk membuat tim IT yang bisa dilaksanakan. Tidak hanya bilang harus bijak menggunakan HP, bijak menggunakan HP. Loh, bijaknya itu actionnya seperti apa? Tolong kami diberi SOP yang jelas sehingga anak-anak kami terselamatkan. Saya tidak ingin kita hanya dipaksa tanda petik harus bijak, tetapi bijak seperti apa? Anak kecil itu jangan dipaksa berlari kalau dia memang berdiri aja belum bisa. Begitu. Ajari dia bagaimana dia berdiri, ajari dia melangkah, kemudian dia harus bisa berlari. Saya tidak terima tanda petik kalau anak-anak kecil yang belum bisa berdiri dipaksa untuk berlari. Saya nelongso kalau guru saya disuruh mengatakan bijak menggunakan HP, tetapi kami tidak diajari SOP yang benar seperti apa. Ya ini general lah, semua orang merasakan ini. Bijaknya seperti apa. Wong kita yang sudah tua aja ini kadang-kadang kalah dengan HP. Kita sana sini membawa HP, tapi ketika HP kita ini error tengah jalan, kita tidak bisa memperbaiki. Untuk penggunaan kita sendiri, apalagi ini sampaikan kepada anak-anak. Prinsipnya anak-anak harus disamakan iramanya, frekuensinya dengan guru, dengan orang tuanya. Karena orang tuanya tidak satupun yang memilih lebih suka daring. Orang tua semuanya mengatakan ingin tatap muka. Karena memang 2 tahun ini menjadi
sesuatu yang luar biasa beratnya bagi wali murid ketika dia harus mengajar anaknya di rumah atau mendampingi lah, bukan mengajar, mendampingi anaknya di rumah untuk belajar. Belum lagi kalau orang tua itu guru. Ini orang kan melihat enak ya, itu bapak ibunya guru, sehingga pada waktu di rumah gampang. Itu lebih sulit karena dia guru, maka dia harus mengajar muridnya lewat daring. Di sebelah kirinya ada anaknya yang harus didampingi ya, ini sulit. Jadi proses ini harus dimaknai serius. Justru guru yang paling kesulitan ketika dia berperan ganda sebagai guru di sekolahnya harus mengajar daring pada muridnya, di rumah dia harus mendampingi anaknya yang harus belajar. Sehingga kalau ada orang mengatakan ketika daring ini guru paling enak, bagi guru yang sudah tidak punya anak sekolah mungkin benar. Tapi ketika guru punya anaknya yang masih sekolah, dia akan kesulitan. Kesulitan sekali ya untuk menghadapi semuanya ya Pak. Ya, prinsipnya kalau suruh milih, saya tetap milih tatap muka. Mudah-mudahan Januari seluruh Kabupaten Banyuwangi ini hilangnya COVID sehingga PTM bisa 100%. Iya, benar sekali. Itu harapan semua orang sebenarnya Pak gitu ya. Karena kan gimana ya? Apalagi anak-anak sekarang mungkin kurangnya interaksi bersama teman, interaksi bersama guru gitu ya. PTM ini dirasa sangat penting untuk dilakukan, melihat bahwa hal ini sebagai penunjang karakter juga, karakter siswa juga gitu ya Pak. Dari Bapak sendiri, karena bertepatan dengan Hari PGRI dan juga Hari Guru Nasional, harapan Bapak kepada guru-guru saat ini seperti apa Pak? Ya, jadi saya sampaikan bahwa PGRI ini adalah rumah besar bagi para guru. PGRI ini sudah mulai sejak awal, karena kita ini jati dirinya kan 3, ada organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman guru, tidak hanya di Banyuwangi, secara nasional, bahwa ketika Indonesia ini mengalami masa yang namanya masa reformasi tahun 1998 itu, semua tokoh-tokoh di Indonesia ini mengambil momen ini untuk memperbaiki tata kehidupan di Indonesia. PGRI tidak pernah luput dari momen ini. PGRI justru memajukan kongresnya dari yang mestinya 99 menjadi 98. Mengambil momen ini, PGRI mengajukan 3 hal saat itu. Yang pertama adalah tentang dana pendidikan ini 20% APBN. Kemudian yang kedua ini adalah kesejahteraan dari anggota PGRI. Yang ketiga, PGRI sebagai organisasi profesi. Salah satu dari yang kita usulkan ini, yang sekarang kita rasakan semuanya adalah dengan adanya sertifikasi guru. Ini murni perjuangan. Ini betul-betul perjuangan PGRI. Saya berharap kepada guru-guru, mari kita kembali kepada rumah besar kita sebagai anggota PGRI. Kemudian kita perjuangkan pendidikan ini untuk menjadi lebih baik, sehingga guru menjadi anggota PGRI ini mestinya satu keharusan untuk apa? Untuk loyalitas dan berterima kasih atas perjuangan PGRI. Hari ulang tahun PGRI tahun 2021 ini dengan tema Bangkit Guruku, Maju Negeriku. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ini mengandung makna bahwa negeri ini akan maju kalau guru-guru ini bangkit. Sejarah telah mencatat secara internasional, ketika Jepang ini dibom, kaisarnya bertanya bukan berapa tentara yang hidup, bukan berapa dokter yang hidup, tetapi ditanyakan berapa guru yang masih hidup. Karena pemikiran sederhana saja, satu guru bisa menciptakan 1000 dokter, satu guru bisa menciptakan 1000 tentara. Tetapi tidak semua profesi bisa menciptakan satu guru. Kan begitu. Benar sekali Pak. Oke Pak, terakhir ini bagaimana ini Bapak memberikan harapannya, sedikit masukan lah harapan kepada anak-anak muda saat ini yang kurang minatnya terhadap untuk profesi guru, untuk menjadi guru ataupun bersekolah
yang kedepannya akan menjadi seorang guru gitu Pak. Mereka melihat bahwa prospek dari guru sendiri tidak akan menjamin kehidupan mereka misalnya seperti itu ya Pak ya. Bagaimana merubah sudut pandang pemuda saat ini sehingga guru menjadi salah satu profesi yang seperti dulu kala bahwa guru adalah profesi yang sangat mulia untuk digapai. Ya, saya mungkin sekedar meluruskan bahwa sebetulnya pada belakangan ini setelah tahun 2006 ini sudah lumayan lah. Jadi kalau kita melihat di mahasiswa yang mau masuk itu senam PTN lah. Ya itu sudah mulai luar biasa. Grade dari jurusan-jurusan keguruan ini sudah mulai meningkat gitu karena mulai banyak anak muda yang tertarik kepada guru. Memang kita tidak mempromosikan bahwa guru ini profesi yang harus dikejar tanda petik begitu, tetapi ada tugas mulia yang tidak sekedar mencari kesejahteraan, tetapi ada pengabdian yang di situ. Karena memang kalau kita lihat hari ini banyaknya GTT guru sokwan yang mau menjadi ASN ini kan sebetulnya indikasi bahwa sebetulnya jurusan guru ini sudah mulai banyak diminati. Sehingga tapi harapan kami juga tidak menjadi guru hanya menjabat pekerjaan, karena guru ini tidak sekedar pekerjaan. Benar. Tapi guru ini adalah profesi mulia yang di dalamnya ada tugas yang tidak bisa dibayar atau tidak bisa dilinearkan dengan materi, karena memang ada kepuasan tersendiri di dalam profesi guru ini. Karena memang ada kebanggaan, Pak. Guru ini, apalagi seperti saya yang sudah hampir pensiun ini, melihat anak-anak muda, anak-anak yang sukses, yang dulu pernah menjadi murid kita, menyapa kita, itu kebanggaan. Itu mungkin gaji non materi yang didapatkan oleh seorang. Tapi guru juga bisa menangis ketika melihat muridnya yang dulu diajar, kemudian secara ekonomi atau secara status sekarang mereka masih belum sesuai yang diharapkan. Guru ini futuristiknya di situ, bisa bangga melihat muridnya yang sukses, tetapi bisa tersentuh kepada murid-muridnya yang belum sukses. Dan nampaknya profesi ini jarang dimiliki oleh profesi yang lain. Ya. Jadi bisakah profesi yang lain itu melihat tidak hanya output tetapi outcome? Nah ini. Saya akan memberikan contoh detail, saya khawatir kalau salah. Guru ini kalau melihat muridnya sedih, susah hidupnya itu melongsor. Saya mohon maaf, ini sebut aja umum dokter begitu. Sedihkah dokter itu ketika melihat pasiennya meninggal? Nah ini tidak banyak yang pernah menyampaikan. Guru ketika disapa muridnya kehidupannya sedih, itu gurunya sedih. Mungkinkah dokter ketika tahu pasiennya meninggal juga sesedih guru ketika melihat muridnya belum sukses? Nah ini mungkin bedanya profesi guru dengan profesi yang lain begitu. Ya benar sekali. Jadi guru ini adalah suatu profesi yang sangat mulia ya Pak ya. Bukan hanya untuk mengejar materi seperti yang Bapak sampaikan tadi, tapi ada hal lain yang mereka kejar, yaitu seperti harapannya kepada muridnya, bagaimana melihat muridnya sukses ke depannya, membawa muridnya dari yang dulunya cuman siswa biasa menjadi bahkan saat ini bisa jadi presiden, jadi anggota DPR, mungkin bisa jadi seperti itu, dan banyak hal profesi-profesi lainnya yang memang menjadi awalnya itu sumbernya dari guru yang mengajarkan mereka untuk menjadikan profesi yang saat ini kita dapatkan ya Pak ya. Jadi tidak terlepas dari itu, pada hari ini, hari yang spesial ini, Hari PGRI dan juga Hari Guru Nasional, layaknya kita untuk mengucapkan terima kasih kita kepada guru dan juga atas berkat mereka kita saat ini bisa sukses, bisa hadir di sini. Amin. Dan juga harapan kami semua, saya mewakili anak-anak muda ya Pak ya, mengucapkan
syukur yang luar biasa kepada guru-guru saat ini. Semoga guru-guru saat ini bisa tetap sehat terus dan juga bisa terus memberikan ilmunya kepada kita anak-anak muda saat ini, ya Pak. Ya, Oke. terima kasih. Oke, mungkin sekian aja podcast Rumah Degiri. Kita sudah bahas banyak hal hari ini, Pak, terkait dengan regulasi, terkait dengan bagaimana HUT PGRI dan juga Hari Guru Nasional, terkait dengan pemuda saat ini dan juga harapan-harapan guru terkait dengan di hari spesial ini, Hari PGRI dan juga Hari Guru Nasional. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas ya Pak. Mungkin lebih lanjut nanti next tahun depan kita bisa ketemu lagi. Insya Allah, amin. Ya, semoga harapan-harapan guru yang sudah Bapak sampaikan tadi dapat terrealisasikan di tahun depan, di tahun 2022. Oke, itu saja Pak. Terima kasih Pak Sudarman sudah memberikan waktu luangnya untuk kami, Rumah Degiri, sehingga kita bisa ngobrol singkat nih Pak, ngobrol-ngobrol singkat terkait dengan kegiatan hari ini dan juga apa yang terjadi hari ini gitu Pak. Oke Pak, sekian podcast Rumah Degiri teman-teman. Saya Celia Ivanka dan juga Pak Sudarman. Tetap saksikan podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Degiri. Saya Celia Ivanka undur diri dan terima kasih.